Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Mbak Evi. Alhamdulillah nih kita ketemu lagi ya Pak ya di Iya. rumah SBU yang Masya Allah hari ini pembahasannya keren banget. Kok bisa-bisanya Pak Iwan ini punya ide untuk membersamai jamaah haji dengan membuat satu program yang namanya paket istitoah. Iya. Jadi ini agak panjang sih. Ini tahun 2023 ya. Kita bikin skema ini karena melihat data bahwa jamaah haji itu banyak yang sakit. Benar. Tahun 2022 kalau nggak salah yang paling parah itu ya. Banyak yang meninggal Banyak Pak. yang meninggal. Dan ternyata rata-rata adalah penyakit degeneratif. Jadi STOA itu kan ada dua kan Mbak Evi ya. Satu secara finansial, satu secara Kesehatan. kesehatan. Nah kesehatan ini ternyata belum gimana ya, belum sampai tersentuh bagaimana persiapannya. Yang ada hanya cek lab, ya kan? Benar. Tes Jadi kesehatan, medical check up. betul. Nah medical check up ini kan hanya ngasih tahu ada something, terus ngapain? Diabetes misalkan, ya paling mentok ya simptomatik, yang penting gula turun dan sebagainya. Sedangkan iklim di sana beda kan sama negara kita. Benar. Ya, pertama panasnya, yang kedua jumlahnya orang banyak sekali. Ini gak cuma masalah gula turun, ini bukan itu, tapi the whole sistem tubuh ini harus fit, termasuk untuk menangani banyak sekali antigen atau virus-virus yang dibawa para jamaah antar negara. Ini kan kita ini kalau ketemu orang, tubuh itu saling mengenal, kamu siapa gitu. Kalau dia nggak siap bahwa ada satu zat asing dibawa eh, orang lain, maka kita akan sakit di sana. Jadi nggak cuma sekedar gula yang harus terkontrol, bukan lagi nanti temperaturnya panas, ya kan? Emosinya tinggi. Emosi tinggi itu juga akibat tubuh kita nggak fit. Iya. Contoh nih, kita ini sedang panas, berdesak-desakan, harus sabar kan ya di sana ya. Iya benar. Sabar ya, gini. Tapi kalau tubuh udah minta, sel ini dan tidak kuat, ya. Terus kortisol naik ya karena emang gulanya macet semuanya, otak ini kelaparan, emosi pasti. Atau kalau enggak ya pingsan di sana. Jadi ini panjang tanya ini. Jadi saat ini kita sering bicara bahwa seseorang itu marah, emosi di sana itu akibat tabiat. Enggak begitu juga. Contoh paling gampang lah, Mbak Evi sakit gigi. Iya. Nah sudah gitu aja paling gampang. Pada saat Mbak Evi nggak sakit gigi, kondisi sehat, orang nutup pintu keras marah nggak? Enggak. Nah sekarang sakit gigi, ada orang teriak aja marah nggak? Marah, dan itu udah terjadi lagi Pak sama saya. Ya Waktu sudah. sakit gigi, akhirnya ya nggak bisa khusyuk Pak. Ya itu simpel sakit gigi aja. Iya benar. Nah kalau sakit degeneratif, ya kan, sakit sendinya, gula darahnya nggak, kadang tinggi, kadang rendah, cover obat ya langsung drop, bisa pingsan, belum lagi geringgingan kebas-kebas dan lain-lain. Itu jadi satu, bayangin semua itu. Emosi pasti akan naik, tensinya naik, tekanan darah dia naik. Sedikit orang pandangan dia, ada orang yang pandang dia agak sesuatu aja dia langsung prejudis ya. Udaranya agak sumuk, ongkep dikit Ongkep gitu ya itu. Pak, marah. Iya, Oke. banyak hal itu. Akhirnya tanpa sadar dia marah. Padahal waktu haji kan ada larangan untuk marah kan? Iya benar. Oh, itu godaan berat sekali itu. Bayangin pada saat kita sakit dan kita ada syariat bahwa di situ kita Harus tidak sabar. boleh, harus sabar. Luar biasa itu. Sabarnya orang sehat itu lebih gampang dijalankan daripada sabarnya orang sakit soalnya ya Pak. Iya. Oke. Jadi makanya kalau kita ketemu orang sakit ya mungkin agak marah dan sebagainya, kita yang sehat ini harus menyadari, jangan tambah marah-marah. Dia itu udah kesakitan. Kita yang sakit, yang sehat ya harus memahami dengan lebih sabar menghadapinya. Bener. Sebetulnya Pak, saya saking penasaran, awal-awal saya tahu bahwa ada loh paket istitoah ini, makanya sampai saya harus undang Pak Iwan nih, karena menurut saya Pak, selama ini yang dilakukan oleh teman-teman itu hanya medical check up. Sementara ketika sudah waktunya medical check up itu sudah terlalu
mepet ya dengan keberangkatan. Iya. Dan di medical check up itu Pak akan ditentukan orang ini bisa berangkat atau enggak. Iya, betul. Nah, kadang di sini nih Pak yang kasihan karena banyak sekali Pak orang yang bahkan nih Pak ada loh kasus yang sudah mau naik pesawat ternyata dinyatakan tidak bisa udah di bandara karena medical check up-nya menyatakan bahwa beliau tidak istitoah Iya. dalam hal kesehatan. Nah, itu kan akhirnya nanti membuat para calon jamaah haji ini tadi kecewa, sedih. Nah, dengan programnya ini Pak, paket istitoah ini Bapak membersamai jamaah mulai dari sudah sebelum berangkat. Ayo kita sehat, ayo kita mempersiapkan gitu ya Pak. Makanya saya Iya. amazing banget nih Pak. Ini harus diketahui semua calon jamaah haji sih Pak, supaya mereka mempersiapkan kalau uangnya sudah ada, apalagi daftar tunggunya mereka udah waktunya berangkat, supaya mereka sudah pede nih, insya Allah bismillah saya sudah sehat karena sudah mempersiapkannya dengan waktu yang lama. Nah, pertanyaan saya Pak, minimal butuh waktu berapa bulan nih Pak untuk memperbaiki tubuh kita? Yang paling paling optimal ya 4 bulan. 4 bulan. Iya, 4 bulan. Jadi 4 bulan itu karena darah kita itu punya usia sekitar 120 hari, ya kan? Jadi kita coba program mulai H-4 sebelum keberangkatan itu harapannya dengan kita bisa memperbaiki metabolisme sehingga perbaikan sel atau nutrisi dari darah menuju sel itu lancar, dan semua darah yang diganti yang baru itu kita bisa cek lagi gitu. Jadi sampah-sampahnya sampah-sampahnya itu hilang lah gitu loh. Akhirnya dia fit lagi. Jadi masalahnya para jamaah haji sama yang lansia namanya. Karena 50% lebih lansia Pak, Lansia, banyak kan? kan lansia. Nah, itu sudah banyak zat-zat makanan dia itu tidak sampai ke dalam sel, tapi dia ngendon dia. Berhenti gitu ya Pak. atau mengendap dalam darah itu aja, jadi plak dan lain-lain. Nah, itu harus kita mulai kembalikan ke fitrahnya. Kenapa terjadi hal tersebut? Karena ada problem metabolisme dari mulai makanan dimakan hingga pencernaan dia, kemudian hingga sampai ke sistem di tingkat sel dia itu yang memang nggak jalan seharusnya. Makanya setelah kita perbaiki sistem itu, maka insya Allah itu baik lagi. Nah, begitu balik, ya sudah siap. Berarti dengan kita mengikuti pola hidup ya Pak, dari Karnus paket istitoah ini dalam 4 bulan sudah kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya. Ini sebetulnya Kelihatan. ini tuh obat cuma tinggal kita minum atau gimana sih Pak? Jadi di dalam paket ini ada nutrisi pendamping, bukan obat ya, nutrisi. Karena sel kita butuh makanan. Cuma nutrisinya itu memang punya fungsi, fungsional. Contoh yang AG Karnus itu dia fungsinya untuk memperbaiki lambung. Lambung itu sangat penting kan, bukan sekedar menghilangkan rasa sakit, bukan, tapi Pak maaf fungsinya. ya saya potong ya Pak, saking keponya saya kan, tapi jamaah sakitnya nggak lambung Pak, mereka kan rematik, mereka kan diabetes, kenapa kok lambungnya yang dikasih nutrisi? Karena lambung itulah yang akan mengkonversi makanan kita menjadi makanan sel. Jadi orang berarti ini rematik, benar-benar diabetes, diperbaiki mulai dari awal ya Dari Pak, awal. dirunut ya mulai awal ya, Dirunut. dari makanan kita ya. iya, dari Oke, prosesnya. udah Sekarang mulai sudah paham. berapa lama sih kita langsung tunjuk poin ke rematik ini, kasih obat rematik, sembuh gak dia? Sembuh kalau minum obat. Kalau enggak, Nggak sembuh sih itu, nggak kerasa sakitnya kalau pas minum obat. Ya Kalau sudah, nggak nggak minum sembuh obat kan? nggak sembuh sih Pak. berarti ada something nih. Berarti itu cuma menutup keluhan Anda saja, belum selesai masalahnya. Nggak selesai, dan itu akan beranak pinak. Coba amati, dulu mereka sakitnya cuma contoh hanya diabetes biasa, diobatin dengan cara itu, yang penting gula darah turun. Sekian tahun kemudian nambah lagi obatnya lagi, mungkin ke kolesterol dikasih obat lagi untuk di kolesterolnya. Sekian tahun lagi obat diabetes, umpan lagi suntik insulin. Sekian tahun lagi nanti ada masalah ginjal, begitu kan? Iya sih Pak, rata-rata. Nah itu masa kita nggak mau belajar nih? Sudah berapa lama sih Anda ngelakuin itu, berapa tahun sih? Berarti langkahnya nggak lengkap nih. Terlalu tunjuk poin ke situ. Ini sakitnya Anda di sel, taruh di rematik, misalkan di sendi misalkan, itu kan ada runtutannya. Sendi itu sel, dia butuh makanan. Bisa jadi ada satu tahapan
dari makanan di piring sampai ke sel sendi itu nggak sampai. Kita hanya fokus ke sana aja, ke sendinya langsung dengan manipulatif, dikasih obat anti nyeri. Berarti ibaratnya gini nggak sih Pak? Misalkan tubuh kita itu rumah, lalu pondasinya nggak kokoh, temboknya retak. Selama ini yang kita lakukan berarti cuma Ngelepo aja. kita solasi aja, Solasi, solasi-solasiin iya. aja. Iya betul. Nggak kita kasih penguat Pondasi. pondasi. Iya. Sampai kapan mau isolasi? Ya lama-lama roboh dong Pak Iya, rumahnya. makanya itu terjadi. Oke. Makanya sudah berobat sekian tahun, kok tambah nggak kuat, gitu. Makanya tadi kita mulai kembali mempelajari aturan Sang Pencipta di tubuh kita, karena tubuh kita ini sudah canggih. Tubuh kita ini ya, dari makanan yang kita makan itu, sebagian digunakan untuk energi kita aktivitas, sebagian digunakan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Itulah canggihannya tubuh itu. Ibarat mobil nih ya, dari bensin yang dimasukkan ke tangki, sebagian untuk dibakar jadi menggerakkan roda, sebagian bisa dipakai untuk memperbaiki cat, memperbaiki ban, memperbaiki mesin. Masya Allah, tubuh kita itu seperti itu Seperti ya Pak? itu. Ya Mobil bisa nggak? Allah, Nggak bisa. Dan Itu. itu tanpa kita suruh ya Pak? Tanpa disuruh, kita tinggal penuhi seperti sopir lah. Mobilmu ini pakai apa? Pertamax. Ya udah kayak Pertamax, jangan dikasih Pertalit kan gitu kan. Sama juga selmu butuhnya apa? Makanannya apa? Kasih itu. Nah, ilmu ini yang nggak sampai. Makanya dengan pendekatan tata cara Karnus itu, berdasarkan kita mempelajari tahapan dari makanan di piring kita, di prosesnya di lambung dipecah jadi monomer, masuk dalam darah diantar, yang gula nanti tunggu insulin datang, jika dia dari sel otot, jika asam amino dia langsung masuk ada pada pintunya, yang TG akan dipecah dulu jadi asam lemak dalam darah baru masuk ke dalam sel. Itu tahapan-tahapan itu sudah Allah setting. Kita memastikan tahapan itu berjalan lancar. Oke. Nah, utuh makanan memang yang punya fungsi. Makanya di Karnus itu di paket ini kita ada pendampingan. Pertama adalah pendampingan keilmuan yang taktis saja. Nanti dampingi tim kami, ada dokter dan ada advisor. Kemudian karena ini pasien sudah sakit, makanannya juga nggak ngerti apa dia makan selama ini, kita butuh bantuan nutrisi yang punya fungsi itu. Contoh lambungnya udah rusak ini, sudah nggak fungsi karena obat mas sekian tahun, itu kan fungsinya nggak ada karena sang lambungnya netral. Berarti kita segera bangun lambung itu, kita kasih zat yang mampu untuk melindungi lambung. Ada di AG Karnus dan AL Karnus, ada dua. Kalau AG yang belum parah, yang AL sudah parah. Dari labu kalau AL di Karnus itu, dan kolagen. Nah kemudian apa lagi? Kita coba tangkap inisiator oksidatif yang tanda kutip bisa meloncatkan oksigen dari darah menuju ke kolesterol atau lemak sehingga terbakar dalam darah. Tanda kutip bisa katakan detox lah gitu pada bahasa awamnya ya. Algati karena kita punya kata kompleks di situ dari green tea. Nah tangkap, jadi pengganggu dalam darah pengotor itu tak ambil, ya kan, lambung diperbaiki, maka kita kasih juga panduan makanan manusia, cara masaknya bagaimana, aktivitasnya bagaimana, harus berjemur gini ya, tes lab itu. Banget ya Pak, berarti Karnus ini bukan cuma kayak minum obat gitu ya, bukan jualan obat ya Pak berarti ini ya? Kami itu share ilmu pengetahuan. Setelah kami share ilmu pengetahuan tadi itu, kalau hanya share ilmu saja, Pak saya sakit lambung, gimana caranya? Ya Anda cari penambah lambung sendiri. Terus gimana? Nggak ada solusinya. Makanya kami bikinkan, karena kebetulan kami ini punya beberapa invention ya, penemuan. Pertama adalah kita punya pabrik kolagen sendiri, kolagen halal pertama dan only one di Asia Tenggara, satu-satunya buatan anak bangsa. Masya Allah Pak, bangga dari teknologinya sama mesinnya dan semuanya kita bikin sendiri semua. Kolagen sapi halal ya, karena kolagen kan dari hewan. Iya benar. Ya kan? Berarti minuman-minuman kolagen selama ini beredar di Indonesia itu pabriknya bukan Indonesia Pak? Iya, bukan. Kolagennya bukan, import ya. Karena kolagen kami nggak jual bebas, kami hanya pakai sendiri dari tulang sapi lokal Indonesia. Nah, ternyata kolagen dari sapi itu mirip sama kolagen kita, asam aminonya mirip, sehingga begitu kita pakai ini, maka sebagian akan dipakai untuk berbagi lambung, untuk tulang, untuk sendi. Jadi kolagen itu untuk membangun jaringan ikat, tulang, kulit, sendi, usus, jantung, otot, kecuali otak. Berarti Karnus ini produknya, bahan bakunya Indonesia semua Pak? 100%. 100% Indonesia, iya. Masya Allah. Jadi makanya
nggak usah khawatir kalau dengan Karnus. Kami ini ingin memajukan negeri ini dari oleh petaninya. Insya Allah Pak, maaf Iya. ya ini. Kalau halalnya gimana Pak? Halal. Sudah ada logo halal tuh. Oh semuanya sudah Sudah ada ada. ID halalnya ya Pak? Sudah ada. Oke, kalau gini kan kita juga nggak was-was juga kan Pak. Soalnya Iya. sekarang suplemen, nutrisi, banyak yang menggaungkan ini bagus. Tapi ketika saya cek nggak ada logo halalnya, tapi bagus, tapi nggak ada logo halalnya. Jadi sebagai hati seorang muslim ini kita masih beli nggak ya? Ragu-ragu ya. Beli nggak ya? Nah, kalau ini berarti dari 100% dari hasil bumi Nusantara dan juga sudah bersertifikat halal semua. Sudah. Oke, sekarang saya mau to the point aja nih Pak. Misalkan ya, insya Allah saya lagi mempersiapkan keberangkatan haji. Tapi Ya. memang tubuh saya ini ada Pak beberapa keluhan. Yang alhamdulillahnya saya masih terbantu, masih muda ya Pak. Tapi ada orang tua saya yang memang umurnya sudah lanjut dan takutnya Pak, saya sebagai anak nih, takutnya nanti pas di medical check up MCU-nya gagal Pak. Iya, iya. Kita kan kecewa, kasihan orang tua saya sudah sedih. Nah, langkah pertama saya harus gimana? Harus konsul dulu kah? Harus beli? Harus ini? Untuk bisa mempelajari Karnus itu seperti apa Pak? Jadi kalau memang ingin ikut program ini, yang pertama bisa konsul dulu. Nah, konsul dulu nanti bisa klik link nanti ya. Oke. Di situ saya konsul dengan dokter kami. Nah, nanti ketika ingin ikut pendampingan, nah bisa langsung beli paket pendampingannya, include dengan konsul free beberapa kali gitu. Oke. Ya, Nah, dan masuk grup nanti, grup pendampingan. Nah, kalau grup itu nanti bisa saling sharing dengan sesama anggota grup itu free. Tapi untuk konsul private, kalau ikut paket kita ada free saya lupa berapa kali ya. Karena program ini memang karena kita belum sempat menyampaikan ke para jamaah haji, kita nggak fokus lagi. oke. Jadi kan Tahun Mbak Evi ini harus fokus ya Pak bersama Iya. SBU nih ya. Kalau SBO memang oke, kita memang semangatnya ingin mendampingi jamaah haji. Bener, kita dampingi supaya mereka Iya, sehat nanti sehat. wukuf di Arafah ya Pak. Betul. Bukan cuma sehat pas haji, ya sehat seterusnya. Iya, betul. Siap Pak. Terus Pak, Pak Iwan ini kan luar biasa ya dengan statement-statementnya yang kadang kontroversial tentang telur dadar, tentang kecap dan lain-lain. Sehingga selain mengkonsumsi nutrisi dari Karnus, kita juga pengen Pak belajar Karnus itu seperti apa, cara masak seperti apa. Nah, seperti itu kita bisa akses di mana Pak untuk belajar? Memang selama ini kalau lengkap itu ada di seminar saya, Oke. tematik ya. Tapi kalau tata cara masak ada di buku ini, Oh, ada bukunya juga ya Pak panduan ya? masak itu. Buku Pola Makan Sehat, Menu dan Resep Ya, Karnus. ikuti aja itu sudah. Tips pemilihan dan pengolahan makanan yang sehat dan aman. Makanan manusia. Ada makanan manusia Pak? Emang selama ini manusia nggak makan makanan manusia Pak? Ya, itu faktanya. Oke. Jadi makanan manusia adalah makanan yang bisa masuk ke mulut kita, jelas soalnya bisa. Yang kedua dipecah di lambung. Yang ketiga bisa ditelan oleh darah. Yang keempat bisa diproses, dibakar di mitokondria atau dijadikan produk zat lain. Nah, ini yang nggak semuanya bisa. Contoh, Oke. saya makan mie rasa ayam, ya kan? Masuk mulut Kesukaan saya tuh Pak. Ya kan, masuk mulut bisa kan? Bisa, Enak rasa enak. ayam kok, ya kan? Enak. Masuk lambung, oke bisa dipecah. Masuk darah bisa. Sel, apa ini? Nggak ngerti dia. Bukan ayam. Berarti itu bukan makanan sel yang sebetulnya Bukan. Pak ya? Tipu kan, di prank lagi selnya. Oke, berarti Nah, kalau dalam hal masak pun kita butuh banyak ilmu ya Pak? Iya. Belum lagi kita reaksi glikasi misalkan. Gimana gula sederhana ketemu sama protein. Ya kan? Ini Nggak yang bisa sering itu. menimbulkan kontroversi ya Pak. Iya. Jadi pintunya protein asam amino dengan pintunya gula itu berbeda di tingkat sel loh ya. Iya. Kalau gula, contoh ke sel otot nih, dia butuh pintunya GLUT4, glucose transporter 4. Kalau asam amino beda sendiri, dia punya pintu sendiri. Artinya dua ini jangan sampai dia bergandengan tangan. Gitu aja. Jadi darah ini harus terpisah nih antara gula sendiri, asam amino sendiri. Kalau bergandengan tangan, susah masuk sel. Akhirnya nanti macet dalam darah. Jadi masalah kan macet lama-lama dalam darah, ketemu oksigen kebakar, jadi plak masuk ke liver lagi. Begitu. Itu awal dari penyakit-penyakit. Iya, contoh dari masakan tadi lo yang tadi. Kalau Oke. cara masak gula sederhana ketemu sama
protein dipanaskan, bergandengan tangan dia. Padahal pintunya sel itu berbeda, antara pintunya gula dengan pintunya asam amino berbeda. Nah, Oke, jadi aduh saya berarti harus mengucapkan apa ini Pak sama tempe bacem? ya bacemnya jangan pakai gula merah, gula Wah, putih aja. ini teman-teman menarik banget nih ya, menarik banget dan saya antusias banget Pak untuk belajar. Insya Allah semoga buku ini bisa diterapkan, harus tekad ya Pak, karena Iya, memang tadi saya sudah sempat ngobrol teman-teman dengan Pak Iwan bahwa sebetulnya sel dan semua organ tubuh kita itu titipan dan nanti akan bersaksi loh di hadapan Allah di yaumul akhir apa yang sudah kita perbuat. Nah iya, jadi apa kalau kita tidak memberikan makanan tidak sesuai makanan sel, berarti kita sudah dolim ke sel-sel kita. Nah kita harus mau belajar dong. Sehingga teman-teman kayaknya di keberangkatan haji karena banyak lansia ya Pak. Jadi teman-teman yang para anak-anaknya orang tua kalian tahun ini mau berangkat haji apalagi sudah umurnya sudah di atas 50-60 tahun, maka anak-anaknya harus aktif ya Pak. aktif karena orang tua kan pertama ya nggak semua orang tua masih sanggup belajar, ya Benar. kan. Terus masakannya kan pasti orang anaknya yang mayoritas menyiapkan atau ART-nya ya, sistem rumah tangganya. Jadi harus ada ngajarin untuk persiapan ini. Contoh ayah saya itu haji tahun 2019. Waktu itu usianya 78 atau 9, saya lupa, 78 gitu. Beliau tuh sehat banget. Bahkan bisa mendorong teman-temannya lansia itu. Yang umurnya mungkin di bawah beliau. Iya, Insya Allah. sampai sekarang beliau masih ada alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. 82 ya. Masya Allah 82 Pak. Iya. Masya Allah, ini menjadi semangat ya teman-teman untuk kita semua yang orang tua kita. Insya Allah tahun ini atau tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya mau menjalankan ibadah haji, kita tentunya pengen orang tua kita sehat. Nah tentunya pengennya sehatnya bukan cuma pas haji sih Pak sebetulnya ya. Iya, Jadi ayolah teman-teman kita sama-sama belajar. Aku pun juga selama ini menyadari bahwa kurang banget belajar, sehingga efeknya kalau kita nggak mau belajar, nggak mau baca, ya memang tubuh kita akan nggak sesuai dengan fitrahnya ya Pak. iya betul. Apalagi sudah lansia. Jadi makanya edukasi ini yang ingin kami sampaikan ke para jamaah sebenarnya. Karena ini bisa dipersiapkan itu loh. Itu Pak, itu kata kuncinya. Bisa dipersiapkan. Iya. Karena kalau istitoah dalam hal dana, misalkan kan bisa jual Iya, rumah atau tanah, mobil, mobil. macam-macam. Tapi kalau mempersiapkan kesehatan ini memang harus belajar dan ada yang mau membersamai ya Pak. Iya, ada membersamai dan harus jangan lakuin sendiri. Benar. Nggak bisa orang lain lakuin. Karena selnya dia sendiri yang harus diperbaiki, makanya butuh edukasi. Di situ. Benar. Masya Allah ini keren banget sih Pak, dan insya Allah SBU akan dukung banget karena kita juga mau ikut berpartisipasi membersamai calon jamaah haji menuju mewujudkan kesehatan prima saat beribadah haji. Iya, Pak. Ini di buku kedua ini Pak, ada program pendampingan sehat diabetes Karnus. Emang bisa sembuh Pak diabetes? Bisa. Kami di dalam kanus itu ada case report. Jadi pasien-pasien yang mau disampaikan datanya kita tulis dalam bentuk PDF. Ada di website kami. Oke, nanti Nah, akan silakan aku dibaca. sematkan ya teman-teman link websitenya Karnus. Di situ berarti Iya. ada testimoni-testimoni keberhasilan ya Pak? Iya, bukan testimoni ya, data ya. Oh, Data per data. pasien. Jadi bukan lagi testimoni saya sembuh, ini bukan begitu. Jadi data awalnya masuk bagaimana, program sama apabila bagaimana, data akhir bagaimana. Gimana endingnya, gitu. Ada semua. Oke, siap. Di situ. Jadi misalkan oke nih Pak, saya mau komitmen untuk membersamai orang tua saya mempersiapkan beliau supaya Iya. lolos istitoah kesehatannya. Iya. Berarti saya tinggal daftar, ada link khusus Ada ya Pak link. nanti Jadi ya? kalau langsung daftar pendampingan langsung nanti beli paket, nanti Oke. dapat jatah kuota untuk konsul awal dengan dokter, nanti cek lab. Nah ini Pak, ini Itu. kan kita semua berbicara data nih ya. Iya. Berarti kita bisa nggak sih Pak ngecek kondisi awal, misalkan ini saya udah mau ini ya Pak. Sekarang bisa nggak semuanya dibuktikan dengan data? Kayak saya sekarang berarti memang harus cek lab. Harus. Nanti 1 bulan lagi cek lab lagi gitu ya? Iya. Kita lihat Dan perbedaannya gitu ya Pak? yang ikut program itu dapat diskon lab karena kita kerjasama sama Parahita sama satu lagi Paramita salah. Oke, Iya. itu cek labnya bisa kita lihat perbedaannya setelah berapa bulan pemakaian? 1 bulan udah kelihatan.
1 bulan kita cek lab, per bulan Iya. kita cek lab gitu ya Pak? Iya. Nah, masalah per bulan nanti tergantung pasiennya. Oke. Tapi di awal itu sebelum nanti itu program, maka dokter harus tahu dulu dokter kami hasil labnya dia. Makanya waktu nanti pendampingan ini nanti ada formnya, apa keluarnya, nanti sistem akan ngasih tahu parameter ceknya apa saja. Begitu sudah nanti ikut program dapat voucher ke lab bersangkutan, tinggal bawa vouchernya aja. Nanti tinggal bayar ke lab dapat diskon kan dia. Nah, nanti lab akan ngasih tahu ke kita, ke kami, ke official data pasien ini. Dibaca oleh dokter kemudian Ya. dikonsultasikan ya Pak? Iya, konsultasi via Zoom private. Oke. Kalau di luar Sidoarjo, karena kami domisili di Sidoarjo nih, via Zoom private. Tapi kalau domisili Sidoarjo, Surabaya, datang aja ke tempat kami, nanti langsung ketemu Oke, dokternya ya Pak? dokternya. Siap, berarti nanti setelah saya dan orang tua cek lab, kemudian kita setorkan data medical check up kita, Betul. itu baru kita mulai konsumsi. Ya, mulai konsumsi. Nanti Konsumsi dan juga ada arahan. oke. Nanti minum AG-nya kapan, atau mulai dari ALK harus dulu berapa hari, ALKT-nya kapan, beras harusnya bagaimana, lauknya bagaimana, terus jam berapa harus jalan kaki, jam berapa harus berjemur. Oh, sedetail itu ya Pak Iya, ya? detail. Nanti lauknya Itu lewat apa ada. Pak? Aplikasi atau Nah, kita message? punya aplikasi pendamping pasien itu ada namanya Karnusbot. Oh, Robot keren banget Karnus. Pak. Jadi masing-masing bisa melaporkan. Nah, nanti kami minta ke pasien itu input data harian. Oke. Nah, jadi di kami itu nggak cuma sekedar dampingi udah sekarang dewi itu enggak. Jadi kita kan dampingi, ada dasar ilmunya dan ada monitoringnya. Jadi kayak rumah sakit pribadi lah gitu loh. Bahkan kalau rumah sakit kita nggak bisa konsul harian ya Pak? Nggak tahu, Ini nggak bisa ini ya. datanya, maksudnya datanya kita bisa input harian. harian. Jadi Kita ketahuan dong Pak kalau hari ini kita nggak jalan Contoh, kaki gitu. hari ini kita minta setiap hari saya minta tes tensi Oke. untuk diinput ke sistem. Berat badan diinput ke sistem. Ya kan? Terus makanan dilaporkan, foto aja makanannya. Paling enggak begitu nanti konsul dengan dokter nanti jatahnya kedua. Nanti dokter bisa cek ada salah apa makananmu ya. Oh Pak, saya makan ini Pak, ini nggak benar, ganti ya menunya gitu. Akhirnya pasiennya nanti by doing nanti. Oh berarti makanan saya seperti ini itu nggak bisa diganti yang lain. Itulah edukasinya. Kan saya sampaikan bahwa kita sakit akibat salah satunya adalah apa yang masuk ke mulut kita. Kalau ini memang makanan itu nanti kita lihat ternyata tidak sesuai dengan kriteria sel kita kasih tahu. Contoh dia hari ini makan ayam kecap, jangan. Pak, jangan makan ayam kecap. Kalau masak ayam kecap, kecapnya dipisah, contoh begitu. Waktu dimasak hanya ayamnya aja waktu panas, makanya dipisahin. Nggak medok dong Pak nanti bumbunya. Ya pokoknya atau ganti menu kan gitu kan. Oke. Makanya kami ada buku panduan menu Iya kan. benar-benar. Karena gimana pun juga ini kan kita mau persiapan haji. Ibaratnya kita mau ujian nih. Ya lakuin semaksimal mungkin untuk taat pada makanan sel kita gitu. Istiqtoah kesehatan berarti nggak bisa sistem kebut semalam ya Pak? Enggak bisa. Makanya ya paling cepat ya 2 bulan lah. Oke. 2 bulan paling cepat. Ya sebulan oke lah itu mau biasanya kalau pasien telat daftar Hamin 1 bulan ya sudahlah kita dampingi semampu kita ya. Masya Allah, ini berarti suatu angin segar juga Pak untuk calon jamaah haji yang takut. Mereka ini sekarang dalam keadaan takut Pak. Takut hasil medical check up-nya nanti menyatakan tidak boleh berangkat. Ini seperti masih oke, kita dampingin mereka ya Pak ya. Iya. Insya Allah kita komitmen teman-teman, kita akan dampingi teman-teman semua yang orang tuanya mau berangkat haji tahun ini. Bismillah, kita ikhtiar ya Pak ya. Manusia kita ikhtiar sebaik mungkin. Tentunya didampingi dengan Karnus yang lebih paham tentunya ya Pak ya. Pasti ini bukan produk semalam jadi, sudah melalui banyak sekali penelitian. Iya. Insya Allah. Terakhir nih Pak, pesan terakhir Pak Iwan untuk para calon jamaah haji. Ya, jamaah haji itu ibadah fisik ya, Mbak Evi ya. Jadi persiapkanlah kemampuan fisik itu sebaik mungkin. Karena banyak sekali hal-hal yang erat kaitannya, artinya keabsahan haji ya. Itu erat kaitannya dengan fitur kesehatan kita. Contoh tadi masalah emosi gitu.
Emosi itu enggak bisa hanya sekedar jangan marah-marah ya, ini enggak bisa begitu. Kalau tubuhnya sakit, sedikit aja gangguan bisa marah-marah. Belum lagi ini ya, kita kan nggak ngerti apa terjadi di Mekah seperti apa, ya kan? Kadang telat itu air, kadang telat itu makanan, Benar. ya kan? Kita nggak pernah tahu kan kejadian itu kan. Nah kita harus mempersiapkan itu. Pada saat tubuh kita itu telat makanan, maka tubuh harus bisa membakar cadangan makanan di tubuhnya. Tapi pada orang sakit itu sulit dilakukan. Fitur itu, fitur pertahanan hidup sulit. Akhirnya apa? Akan timbullah manusiawi ya, rasa amarah, rasa mengeluh, manusiawi itu timbul. Gitu. Jadi makanya target kita haji itu kan dapat ibadah yang mabrur. Artinya selain keniatan, keikhlasan, ada juga syarat syariat, ya, larangan-larangan yang harus kita penuhi di situ. Dan itu erat kaitannya dengan fisik. Masya Allah, berarti kita komit ya Pak ya. Kita membersamai para calon jamaah haji yang pengen sehat. Insya Allah ada harapan teman-teman. Allah memberikan sakit, Allah pula sudah menjanjikan ada obat di setiap penyakit. Betul. Teman-teman yang sekarang mungkin kondisinya lagi deg-degan, takut nanti hasil MCU-nya orang tuanya tidak baik, tidak boleh berangkat. Insya Allah teman-teman, yuk kita ikhtiar bareng-bareng. SBU dengan Karnus akan membersamai teman-teman. Insya Allah nanti akan kita pandu banyak sekali konten-konten kesehatan yang akan membersamai teman-teman semua menciptakan satu badan insya Allah ikhtiar yang sehat, kondisi prima, berangkat haji dengan sehat penuh senyuman. Anak-anak di rumah juga gak khawatir ya Pak ya. Masya Allah, Pak Iwan terima kasih banyak. Terlebih saya sendiri terima kasih sudah menciptakan konsep Karnus untuk program Istitoah ini. Semoga semua yang Pak Iwan ikhtiarkan Allah ridho dan juga bermanfaat untuk banyak teman-teman semua yang menjelang ibadah haji. Terima kasih Bapak. Sama-sama, Pak Evi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang tertarik dengan program Istitoah dari konsep Karnus. Teman-teman bisa langsung klik link yang sudah kita sematkan di deskripsi video ini ya teman-teman. Jangan lupa kalian share video ini kepada sebanyak-banyaknya orang supaya lebih bermanfaat dan lebih diketahui banyak lagi khalayak yang akan tahun ini atau tahun-tahun selanjutnya berangkat haji. Aku pamit dulu, aku doakan teman-teman semua bisa suatu saat pergi haji dengan kondisi badan yang prima, sehat, luar biasa. Pamit dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.